Shalom. Jadi kita akan belajar di Bible Clinic ini tentang banyak hal ya. Kata-kata yang mungkin saudara sulit untuk memahami, coba di program ini nanti ke depannya saya coba bagi secara etimologi, pemahaman sosial, konteksnya, supaya saudara tuh lebih jelas lagi nanti ya. Jadi kalau baca Alkitab, kita bisa punya pemahaman yang baik lah gitu, sehingga Alkitab lebih bisa kita baca dengan terang, benderang gitu ya. Jadi lebih enak gitu kita baca Alkitabnya. Nah, hari ini kita akan coba mengupas soal kelompok Yahudi lainnya yang bisa kita ketemu di Perjanjian Baru ya. Kalau Bapak Ibu ingat, kita sudah belajar soal ahli Taurat, kita sudah belajar soal orang Saduki, Farisi ya. Kalau belum ikuti, coba bisa dilihat lagi nanti program di channel YouTube The Warriors, khususnya program Bible Clinic ini ya. Saya mengajar banyak tentang imam-imam, tentang ahli Taurat, tentang orang Lewi dan lain sebagainya. Nah, kita akan ngomongin tentang orang Selot. Menarik di sini karena ada salah satu murid Yesus yang Alkitab kita katakan sebagai orang Selot, atau tepatnya bernama Simon, orang Selot ya. Seringkali saya ketemu ada orang yang mengatakan bahwa orang Selot ini berarti orang dari suku Selot atau orang dari daerah Selot gitu ya. Seperti Maria Magdalena, itu katanya Maria dari Magdala. Berarti kalau Simon orang Selot, berarti Simon dari daerah Selot. Ini kurang tepat, saudara ya. Orang Selot atau Simon orang Zelot ini belajar dari literatur yang ada. Sekali lagi saya belajar dari literatur yang ada tentunya ya. Karena Alkitab tidak mengatakan apa-apa soal orang Zelot. Alkitab nggak ada, cuma Simon orang Zelot doang gitu ya. Tapi siapakah orang Zelot? Apakah orang Zelot? Alkitab tidak mengatakan. Tapi meskipun Alkitab tidak mengatakan, kan kita punya sumber lain di luar Alkitab ya. Tentu sumber-sumber yang memang menceritakan tentang kehidupan yang ada di zaman itu ya. Kita bisa banyak mendapatkan informasi dari sejarawan-sejarawan ya. Baik Philo maupun juga Yosefus ya. Jadi kalau kita belajar teologi ya, belajar sejarah Israel ya, mau nggak mau tulisan-tulisan mereka ini harus kita pelajari ya. Kita bisa membeli bukunya ya. Sayangnya belum ada dalam terjemahan Indonesia ya, baru dalam terjemahan Inggris gitu ya tulisan mereka ya. Itu bisa kita baca, atau mungkin juga kita bisa melihat kutipan-kutipannya yang bisa kita ketemu di buku-buku sejarah yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Meskipun tidak utuh, tapi kita bisa menemukan lah ya pasal-pasalnya gitu ya. Nah, menurut sejarawan yang namanya Yosefus, dikatakan bahwa di zaman Perjanjian Baru, Zelot merupakan sebuah kelompok yang dimasukkan dalam sebuah sekte Yahudi ya. Jadi Zelot itu merupakan bagian dari sekte Yahudi atau sekte agama Judaism, agama Yahudi ya. Jadi mereka disetarakan oleh Yosefus ini setara dengan misalnya orang Farisi, orang Saduki gitu ya. Dan orang Zelot ini masuk dalam kelompok kriteria sekte Yahudi tadi ya. Nah, kita sudah belajar kemarin soal misalnya orang Farisi dan orang Saduki ya. Kata Selot sendiri itu berasal dari kata Yunani selotes ya. Selotes ini berarti penghasut atau pengikut yang giat ya. Penghasut atau pengikut yang giat, selotes ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kata ini kemudian diadopsi menjadi kata Inggris zealous ya, zealous. Tahu dong kata zealous itu apa artinya gitu ya. Jadi apa yang pengikut apa seseorang yang bisa meluap-meluap ya emosinya karena seseorang atau sesuatu yang diikuti dengan radikal begitu ya. Nah, ya entah benar apa tidak ya, kita nggak tahu, saya juga nggak tahu. Cuma ada yang mengatakan begitu dan saya membaca dalam literatur yang saya punya gitu ya. Nah, kaum Selot ini kalau kita belajar sejarah diperkirakan oleh banyak sejarawan Kristen itu muncul akibat pemberontakan dari seseorang yang bernama Yudas atau Yudah ya. Tergantung beberapa terjemahan, ada yang mengatakan itu Yudas, ada yang mengatakan itu Yudah, tapi ini oknum yang sama ya.
yang berasal dari Galilea. Kalau Bapak Ibu ingat, yang saya baca nih ya, sumbernya itu berkaitan dengan sensus penduduk yang dilakukan di sekitar tahun 6 Masehi, yang dilakukan oleh Kaisar Agustus ya. Jadi Kaisar Agustus, Kaisar Roma yang menguasai dunia saat itu, melakukan sensus terhadap seluruh provinsi Romawi ya. Itu di tahun 6 Masehi menurut sejarah. Itu makanya kalau ada yang mengatakan Yesus itu lahir di tahun 0 Masehi, kurang tepat gitu ya, karena kalau ukurannya adalah Kaisar Agustus dan sensus yang dilakukannya, itu sejarah di luar Alkitab mengatakan itu terjadi di tahun 6 Masehi. Itu makanya akhirnya banyak teolog-teolog Kristen yang mendalami tentang sejarah mengatakan bahwa Yesus sangat besar kemungkinan lahir di tahun 5 atau tahun 6 Masehi. Di zaman ini, ya di zaman Kaisar Agustus melakukan sensus. Dan gara-gara sensus itu, maka ada orang yang namanya Yudas atau Yudah dari Galilea tadi melakukan pemberontakan kepada Roma. Kenapa? Karena bagi Yudas atau Yudah tadi, sensus penduduk ini bukan saja untuk mengetahui atau akal-akalan Romawi untuk mengukur atau menghitung jumlah penduduk provinsi-provinsi Romawi, dalam hal ini provinsi Yudea, ya. Tapi juga sebenarnya di balik sensus ini Romawi sedang mau membuat hitungan berapa pajak yang harus diberikan provinsi-provinsi Romawi tersebut, dalam hal ini provinsi Yudea, untuk disetorkan kepada pemerintahan Romawi. Dan Yudas atau Yudah ini tidak suka dengan hal ini, karena baginya ya agak radikal nih pengajarannya Yudas atau pemahamannya Yudas atau Yudah ini, yakni bahwa bagi dia dan kaum Selot itu Tuhan adalah Raja Israel. Ya. Jadi memberikan pajak kepada Kaisar Roma atau kepada Roma itu sesuatu yang melanggar iman mereka, kurang lebih begitu ya. Jadi sensus itu mereka tentang, dan gara-gara sensus dilakukan di provinsi Yudea, dalam hal ini maksudnya ya Yehuda ya, bangsa Yahudi, dilakukan sensus, makanya Maria dan Yusuf harus pergi ke Bethlehem, ke kota kelahirannya, karena dia dari keturunan Daud, maka Daud itu orang Bethlehem, mereka harus ke Bethlehem dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu sebenarnya hanya untuk membuat ukuran pajak, dan memberikan pajak atau membayar pajak kepada Kaisar Roma itu adalah sesuatu yang haram bagi Yudas atau bagi Yudah ini. Ya, makanya mereka menghasut orang Israel untuk melakukan pemberontakan. Pemberontakan cukup besar ya yang terjadi di tahun-tahun itu. Ya. Itu mungkin yang akhirnya menyebabkan, kalau Bapak Ibu ingat, setelah Yesus lahir, kemudian ya akibat juga cerita dari orang Majus di mana Herodes itu ingin membunuh bayi Yesus, maka Maria dan Yusuf melarikan bayi Yesus sampai ke Mesir. Jadi selain hal itu, Herodes membunuh bayi-bayi itu, saya rasa juga karena kondisi daerah Yehuda atau provinsi Yudeanya Romawi ini memang sedang kacau saat itu ya. Ada pemberontakan yang dipimpin oleh Yudas atau Yudah dari Galilea ini ya. Padahal kalau kita mempelajari sungguh, sebenarnya tujuan orang Selot itu sebenarnya adalah akal-akalan juga ya. Mereka berkata kan, Kaisar Roma bukan raja mereka adalah Tuhan. Padahal kalau ngomongin sejarah, sejak zamannya Saul, Daud, dan Salomo, dan seterusnya, orang Israel itu sudah menganggap Tuhan bukan raja mereka. Jadi ini memang Yudas atau Yudah dari Galilea ini memakai agama sebagai alat untuk berpolitik gitu, saudara ya. Mempengaruhi rakyat Israel kebanyakan. Dan ini kan terjadi hari-hari ini ya, di mana agama dipakai politik. Makanya saya termasuk orang yang tidak setujulah gitu ya, agama ditarik-tarik untuk dimainkan dalam politik atau jadi partai politik begitu ya. Saya belum lama ini dapat informasi ada kembali partai Kristen yang lahir gitu ya. Padahal dalam beberapa pemilu partai Kristen sudah nggak ada lagi, karena memang ya bagi saya Tuhan nggak berkehendak gitu. Tapi ada lagi tuh muncul partai Kristen dengan jaket baru, nama baru gitu ya. Kalau saya sih ya belajar dari sejarah, nggak bisa itu agama dan negara disatukan ya.
Negara itu tujuannya politik, politik itu pasti kotor, mau menang, ya menang, cari kekuasaan. Sedangkan agama kan tujuannya untuk menyenangkan Tuhan ya. Tuhan tentu belum tentu suka dengan apa yang dilakukan oleh politik gitu ya. Jadi saya nggak begitu tertarik lah dengan hal-hal tadi. Nah kembali soal kaum Zelot. Jadi tujuan kaum Zelot itu sebenarnya secara sederhana ingin merdeka gitu. Merdeka dari mana? Dari Roma saat itu. Maka untuk memprovokasi rakyat agar mereka bisa diikuti, perjuangan mereka didukung, maka mereka pakai agama tadi ya. Pakai agama tadi untuk menjadi alat propaganda, alat politik mereka. Ya. YHWH dijadikan alat propaganda sebagai raja orang Yahudi yang sejati, bukan Kaisar Roma. Ya. Mereka juga jadikan adat istiadat Yahudi sebagai alat pemberontakan mereka. Jadi dengan menjual adat istiadat, dengan menjual agama, kaum Zelot ini mulai mempengaruhi rakyat Israel gitu ya, rakyat Yahudi. Nah di zaman Rasul, tepatnya di zaman Felix ketika menjadi prokurator Yudea, kaum Zelot ini membuat kelompok yang lebih radikal lagi, ya, yang dalam sejarah dikatakan sebagai kaum Sikari atau manusia belati. Sikari itu artinya manusia belati. Jadi kaum Zelot ini punya kelompok yang lebih radikal, lebih militan, yang kemudian dinamakan Sikari. Jadi manusia belati yang kemana-mana di balik jubah mereka tuh mereka bawa belati. Ini tujuannya apa? Tujuannya mereka mencari kerumunan orang banyak. Nah, ketika di kerumunan orang banyak itu mereka dapati ada orang yang berwarga negara Roma, atau ada orang Yahudi yang mendukung menjadi simpatisan dari orang Roma, dari bangsa Romawi, maka mereka, orang-orang Sikari ini mendekati pelan-pelan, kemudian sudah dekat, mereka ambil belati mereka dan mereka menikam simpatisan Roma atau orang Roma di kerumunan orang banyak ini. Perang mereka tuh begitu, gerilya mereka tuh begitu. Pokoknya bagi mereka semua yang menjadi simpatisan Roma itu musuh dan wajib untuk dibunuh, gitu ya. Dan ini menggentarkan, ya, membuat kacau balau. Ini kurang lebih terjadi, ya kalau kita lihat di zamannya Felix, berarti kurang lebih setelah zamannya Pontius Pilatus, ya berarti di sekitar tahun mungkin tahun 40, 50 sampai tahun 70-an Masehi, ya. Dan akhirnya kaum Sikari atau kaum Zelot ini mulai terjepit gitu ya, karena ditekan oleh tentara Roma. Akhirnya sejarah mengatakan pemberontakan mereka ini berakhir di sekitar tahun 72 sampai 73 Masehi. Ya. Mereka sejak sebelum Yerusalem dihancurkan Roma sudah melarikan diri. Kan Yerusalem hancur tahun 70 ya. Mereka sudah melarikan diri keluar dari Roma untuk tinggal di sebuah benteng yang ada di puncak bukit yang akhirnya kita namakan benteng itu sebagai benteng Masada. Ya. Ketika benteng Masada sebagai pusatnya orang Zelot ini atau kaum Sikari ini bersembunyi, akhirnya dikepung oleh Romawi. Ya. Orang Romawi tidak menyerang ke puncak bukit atau benteng Masadanya, tapi mengepung benteng Masada sehingga akomodasi logistik itu nggak bisa sampai ke atas. Sehingga lama-kelamaan makanan habis, air habis, kehidupan mulai susah, ya. Dan akhirnya diputuskan oleh orang-orang Zelot atau orang-orang manusia Sikari atau orang-orang belati yang ada di benteng Masada ini, mereka lebih baik bunuh diri massal daripada menyerahkan hidup mereka kepada pemerintahan yang mereka musuhi selama ini. Nah, sejarah mencatat ada 900-an orang-orang Zelot yang mati bunuh diri dalam benteng Masada tersebut. Ini peristiwa yang termasuk menjadi catatan kelam dari kehidupan bangsa Yahudi, ya. Jadi jika kita tahu bahwa ada salah satu murid Yesus yang dikatakan sebagai orang Zelot, maka kita mestinya punya pemahaman bahwa motivasi si Simon ini ketika jadi murid Yesus ada motivasi tersembunyi. Karena orang Zelot ini tujuannya ingin merdeka. Tujuannya ingin mengalahkan Romawi dan mengusir Romawi dari tanah Palestina. Jadi ketika ada satu murid Yesus yang namanya Simon orang Zelot menjadi kelompok murid atau kelompok rasulnya Yesus, maka kita tahu si Simon ini punya motivasi tersembunyi. Apa? Ya, kalau bagi saya sederhana. Dia melihat bahwa Yesus ini potensial untuk dipakai atau dijadikan kendaraan untuk jadi pemimpin yang bisa memprovokasi rakyat untuk memberontak kepada Romawi.
Begitu kan? Apalagi dia lihat Yesus ini punya kuasa, punya mujizat, kemanapun dia melangkah, ribuan orang laki-laki mengikutinya dengan radikal. Wah, ini pemimpin yang potensi nih, ini calon pemimpin kami nih. Coba aku dekatilah, gitu ya. Jadi Simon orang Selot ini motivasi awalnya bukan semata-mata tulus mengikuti Yesus, tapi mungkin juga punya motivasi tersembunyi tadi. Ingin mengajak Yesus menjadi pemimpin pemberontakan atau menjadi pemimpin dari komunitas kaum Zelot ini, gitu ya. Bahkan ada yang berkata selain Simon orang Zelot, Yudas Iskariot pun banyak yang menafsirkan adalah bagian dari kelompok orang Zelot. Cuma lebih radikal aja gitu daripada si Simon tadi. Kalau Yudas Iskariot ini kan sudah jadi bendahara dari kelompok Yesus ya, jadi sudah jadi orang kepercayaan Yesus gitu. Ketika dia tahu bahwa Yesus ini motivasinya tidak ingin mendirikan kerajaan di bumi, berkali-kali kan Yesus mengatakan itu ya. Aku tidak mendirikan kerajaanku di bumi ini, ya. Berkali-kali juga ketika dipancing orang Romawi, guru, rabi, ini apa namanya? Kami harus bayar pajak kepada Kaisar Roma atau tidak? Ya, Yesus kan dengan bijak berkata, apa yang di mata uang itu gambarnya? Oh, Kaisar Roma, ya. Berikan kepada Kaisar yang menjadi milik Kaisar dan berikan kepada Allah yang menjadi milik Allah. Ya, jadi Yudas Iskariot mulai berpikir, wah Yesus nggak bisa nih jadi pemimpin. Ketika akhirnya dia sudah meyakini hal itu, ya karena memang motivasinya sudah jelek dari awal, maka diambil kesempatan untuk menjual Yesus kan kepada para imam di bait Allah itu, gitu ya. Jadi ya inilah yang saya ingin bagikan gitu ya, sedikit tentang orang Zelot. Komunitas mereka kecil, ya kata ya namanya Alkitab itu hanya beberapa ribu orang saja, tapi karena mereka radikal ya, rela mati gitu ya. Kalau bahasa sekarang mungkin teroris gitu ya. Pokoknya siap ngebunuh siapa saja ya. Mereka ini menakutkan. Dan dalam kelompok Yesus, kata banyak ahli, jelas ada Simon, orang Zelot tadi, dan kemungkinan besar Yudas Iskariot. Dua-duanya kecewa ya. Cuma Simon, orang Zelot akhirnya bertobat dan benar-benar menjadi murid Yesus yang sejati, sedangkan Yudas Iskariot itu malah menjual Yesus dan tragis hidupnya dengan bunuh diri gitu ya. Jadi ini yang saya tahu soal Zelot, semoga sedikit mencerahkan saudara lah gitu ya. Sehingga ketika kita baca Simon orang Zelot, oh pasti ngomong begini, jadi kita lebih mengerti lagi gitu ya. Jadi sampai minggu depan, yang diberkati lewat program Bible Clinic ini, ya saya minta tolong pelayanannya untuk membagikan program ini kepada banyak orang, semata agar banyak orang juga semakin belajar dan semakin pintar gitu. Kalau banyak orang Kristen yang pintar, dalam Alkitab, dalam imannya, tentu yang namanya nabi palsu, penyesat-penyesat itu tidak akan bisa menyesatkan kita. Gitu ya. Oke? Tuhan Yesus memberkati.